Gak kenal. Kamu nih, Pak. Pegah ben anak cahaya ben gitu. Ada. Oh iya, dikare, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung dalam webinar berbagi praktik baik pencegahan perundungan di lingkungan sekolah. Bapak Ibu, hari ini kami akan membahas tentang pencegahan perundungan di lingkungan sekolah, di mana perundungan di lingkungan sekolah ini lagi viral atau marak terjadi, terutama di kalangan pelajar. Di hari ini kami akan berbagi materi dengan pemateri yang sangat luar biasa, Bapak Prastopo SPD, lahir di Kediri pada 2 April pada tahun 1968. Bapak Prastopo ini merupakan guru PJOK di SMPN 1 Grogol. Selain itu, Bapak Prastopo juga salah satu pengurus dari MGMP PJOK SMP Kabupaten Kediri. Beliau juga salah satu ketua Muay Thai di Kota Kediri. Tentunya dengan berbagai pengalaman yang sudah diperoleh Pak Prastopo, Pak Prastopo nantinya mampu untuk memberikan materi yang sangat baik tentang pencegahan perundungan di lingkungan sekolah. Oleh karena itu, kepada Bapak pemateri, Bapak Prastopo SPD, saya persilahkan. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru khususnya SMP 1 Grogol yang luar biasa. Pada siang hari ini di lingkungan sekolah. Bapak Ibu, sebelum kita memasuki materi yang secara khusus yaitu perlindungan di sekolah, kita nanti akan mengenal lebih jauh apa itu yang dimaksud dengan perlindungan. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar istilah perundungan, istilah bullying yang sekarang sedang marak, sehingga secara khusus Menteri Pendidikan mengeluarkan Permen nomor 24 tahun 2003 yang terkait juga dengan sistem untuk perundang-undangan perlindungan anak. Itu semata-mata hanya untuk melindungi keberadaan anak di sekolah. Bapak Ibu, bullying ini sebenarnya tidak selalu terjadi di sekolah, tetapi bisa terjadi di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja, dan pelakunya juga bermacam-macam. Sehingga pada saat kita melakukan bahasan ini, kita akan berusaha untuk membuka pikiran kita agar kita nanti bisa memahami, mengerti apa yang dimaksud dengan bullying atau perundungan. Saya coba dulu masuk ke materi. Apa sih itu bullying? Menurut tata bahasanya, bullying adalah penggunaan kekuasaan
atau kekuatan untuk menyakiti seseorang atau sekelompok, suatu perilaku mengancam, menipu, orang tua dan anak tersebut berbeda. Sehingga kasus itu dianggap membuat perasaan tidak nyaman tadi, atau yang orang katakan sebagai perundungan. Nah, sehingga kasus ini sampai menuju ke ranah hukum, sampai menuju ke kepolisian. Ada tuntutan, ada ancaman, sehingga kasus ini marak dan melibatkan seluruh elemen guru olahraga untuk memberikan perlindungan terhadap perilaku guru tersebut. Kemudian terakhir ada di satu pondok di Kabupaten Kediri juga. Kasus perundungan ini bahkan menyebabkan seseorang meninggal. Seorang menjadi korban kasus perundungan yang notabene dilakukan oleh para seniornya, dan bahkan ada salah satu terdakwa itu saudaranya sendiri. Nah, sehingga bullying ini secara luas bisa kita artikan bahwa perasaan tidak nyaman itu bisa dibuat oleh siapa saja. Seorang dikatakan menjadi korban bullying atau perundungan apabila dia diperlakukan negatif, baik secara sengaja, bisa membuat luka, tidak nyaman, bisa melalui kontak fisik, perkataan dengan cara yang lain, dengan jangka waktu sekali atau berkali-kali, bahkan bisa menjadi sebuah pola dari seseorang dalam perilaku tersebut. Fenomena ini terjadi di semua lingkup pergaulan masyarakat. Contoh saja, kita sekarang yang bisa bergaul, yang sering bergaul di sekolah, menghadapi situasi anak, menghadapi situasi pergaulan dengan teman sesama guru, seringkali kita tanpa kita sadari kita membuat perilaku-perilaku yang bisa dikategorikan sebagai bullying. Contoh, maksud kita membuat anak agar bisa berperilaku lebih baik, misalkan karena kita sudah situasinya sudah sangat kalau guru itu sudah capek misalkan, terus kemudian sudah diterangkan berkali-kali anak dia merasa tidak bisa mengerjakan, misalkan kamu ini kok, kita berkata secara tidak sengaja, kamu ini kok nggak bisa mengerjakan, padahal teman-teman sudah bisa. Mengapa seperti itu terjadi? Itu kata-kata yang sifatnya kita dukung, kita bandingkan dengan orang lain, atau anak kita tekan dengan perkataan yang lebih agak keras begitu, itu sudah dikatakan bullying. Maka dari itu saya mengimbau kepada teman-teman guru sekarang hati-hati dalam rangka untuk memberikan arahan, memberikan pengertian, memberikan nasihat kepada anak. Karena kalau yang kita harapkan bisa berubah, bisa lebih baik, bisa sebaliknya akan menggantikan kita untuk menjadi pelaku bullying.
Ini memang berbeda sekali dengan ketika saya waktu masih kecil, itu bapak ibu guru saya setiap hari kalau mengajar membawa tongkat. Coba anak kalau suruh mengerjakan matematika misalkan nggak bisa, dipukul biasa tidak akan pernah melaporkan ke orang. Setiap hari Senin saya disuruh membuat, tangannya diletakkan meja, mana kukunya yang panjang-panjang, dipukul-pukul dengan jari-jarinya dengan kayu, tongkat itu. Itu tidak ada protes, tidak ada. Dan itu masih bukan dalam bentuk bullying. Kalau dulu memang bullying belum marak atau belum ada, belum viral istilahnya. Ya sekilas tentang arti bullying. Kemudian data jumlah kasus bullying menurut KPI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, pada tahun 2001 sudah mulai dicatat sampai tahun 2015 itu selalu ada peningkatan. Ya semenjak adanya kasus-kasus terus meningkat, orang semakin mengerti, orang semakin paham, akhirnya kasus ini bisa tercatat dan kasus-kasus ini timbul setelah orang menjadi paham bahwa bullying itu ternyata bisa menyebabkan berbahaya pada kehidupan selanjutnya. Apa toh si bullying? Macam-macamnya apa? Bullying dapat dilakukan secara sosial. Artinya menyebarkan rumor yang belum pasti hingga mengajak untuk menjauhi seseorang merupakan tindakan bullying sosial. Ini kalau di sekolah sering ya gitu. Jadi ada berita yang belum jelas, kasak kusuk, kemudian saling mencari teman untuk memberikan berita-berita, menyebar berita-berita yang belum bisa dipertanggungjawabkan, sehingga seseorang yang menjadi sasaran menjadi terkucil, mau kemana-mana tidak nyaman, mau ngajak bicara temannya takut karena semua sudah pandangan tertuju pada dia. Ini yang contoh dari bullying secara sosial. Jadi itu pun bisa mengganggu, membuat si korban tidak nyaman. Kemudian bullying secara fisik bisa melibatkan kontak fisik antara pelaku dan korban, seperti dipukul, ditendang hingga merusak barang. Ini anak-anak di sekolah ini sering terjadi ya, perilaku bullying secara fisik. Bisa intinya kontak fisik itu bisa dengan cara memukul atau menendang atau kemudian atau memegang kepala di kalau di istilah kita dijendul gitu ya. Itu juga bisa menyebabkan orang menjadi korban dari bullying. Yang ketiga, bullying secara verbal. Memang bullying ini tidak kasat mata, namun dampaknya bisa dirasakan oleh hati seperti diejek hingga diteror. Contoh aja ya, ejekan ini bisa berupa verbal, ini bisa berupa teriakan, kita diteriaki, kita dibentak, itu bagian dari bullying secara verbal. Padahal perilaku ini kalau kita flashback ke belakang bisa merasakan saat kita masih kecil, mungkin panjenengan semua bisa mengingat-ingat, pernahkah panjenengan dibentak? Misalkan yang paling dekat dengan orang tua lah, dengan ibu. Kita sulit makan, sudah dibentak suruh makan. Kalau kita makan terus, kita juga dimarahi. Kita belum tidur, disuruh tidur. Kalau kita tidur terus, ya suruh marahi. Karena memang tujuannya baik. Ini bullying secara verbal. Atau diajak temannya. Kadang-kadang gini, saat bergaul walaupun
sekedar bercanda. Dulu kalau kita bergaul ada teman pakai baju baru, kelambinya hanya ada teman berhasil sesuatu di diejek, sepeda motornya baru sepeda motornya baru, itu semua mengatakan. Padahal itu bentuk dari bercandaan, tapi kalau kita merasa tidak nyaman bisa berupa disebut dengan bullying. Kemudian bullying, cyberbullying ini memberikan komentar. Sekarang kan era digitalisasi, memberikan komentar secara kasar, mengancam hingga menyakiti dengan kata-kata yang ditulis di internet atau media sosial. Karena kita era digitalisasi, maka inilah yang paling sering dilakukan oleh siapa saja. Contoh kalau di dalam WA kita, WA grup, tempat kita berkumpul, tempat kita bercanda, kadang-kadang kita mengedit foto yang bagus diganti foto yang kurang menyenangkan. Nah, kebetulan kalau yang kita edit itu teman-teman satu ide, satu kebersamaan, tentu akan disambut dengan tertawa. Tapi kalau idenya tidak sejalan, kita bisa merasa tidak nyaman dan bisa membuat kita sakit hati. Demikian, jadi bentuk-bentuk bullying itu bermacam-macam dengan contoh yang sangat banyak. Kelanjutan dari tadi, apa saja bentuk bullying itu? Yang pertama, kontak fisik langsung. Jadi contohnya meminta dengan paksa apa yang bukan miliknya, memukul, menampar, mendorong, menggigit, menarik rambut, menendang, mengunci seseorang dalam ruangan, mencubit, mencakar, juga termasuk memeras dan merusak barang-barang yang dimiliki orang lain. Termasuk salah satunya yang paling marak adalah pelecehan seksual. Kegiatan-kegiatan ini yang semuanya membuat korban ini merasa tidak nyaman, merasa sakit hati, merasa tertekan, merasa marah, ya. Jadi bullying bisa dilakukan secara fisik. Kemudian yang kedua, seperti saya jelaskan tadi, ada kontak verbal secara langsung, seperti mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, memberi panggilan nama. Ini kalau di sekolah-sekolah saya sering menangani, biasanya anak-anak yang memanggil nama orang tuanya. Misalkan anak namanya Edi, orang tuanya namanya Anto, manggilnya bukan Edi tapi Anto. Ini sering terjadi dan marak ini sekarang, menjadi bahan pergaulan di kalangan pelajar. Nah, perilaku inilah yang sebetulnya tidak boleh dilanjutkan. Jadi itu bagian dari kontak verbal yang harus dihindari, ya. Kemudian sarkasme, merendahkan, kemudian mencela, mengejek, mengintimidasi, memaki, menyebabkan gosip. Mengintimidasi contohnya dengan ancaman biasanya yang sering dilakukan oleh para pelaku bullying. Kemudian yang ketiga, perilaku nonverbal atau langsung. Contohnya melihat dengan sinis, menjulurkan lidah, menampilkan ekspresi muka yang merendahkan, mengejek, atau mengancam. Biasanya disertai dengan bullying fisik atau verbal. Perilaku ini biasanya terkait dengan perilaku di atasnya. Jadi kalau orang memandang sinis, kadang-kadang kita juga mengeluarkan kata-kata yang cukup membuat korban tidak nyaman. Dan perilaku nonverbal tidak langsung, misalkan mendiamkan seseorang, memanipulasi persahabatan,
sehingga pejabatnya diretak, kemudian mengucilkan, mengabaikan, mengirim surat kareng, itu termasuk bagian dari perilaku yang dilakukan bullying. Mengapa bullying itu terjadi? Biasanya pembuli itu ini merupakan apresiasi dari pengalaman masa lalu. Contohnya dia ingin dianggap dan dikenal berkuasa. Kemudian karena mereka kebetulan orang yang lemah. Orang yang lemah biasanya agar bisa dikatakan orang menjadi orang kuat, agar orang lain bisa menganggap dirinya kuat, agar orang lain bisa melihat dirinya mampu, maka dia seringkali melakukan bullying ini untuk sekedar menutupi kelemahannya. Yang kedua, pembuli biasanya kurang perhatian dari orang sekitar dan akhirnya mencari-cari perhatian dengan cara menghina dan lain-lain. Yang kedua ini terkait langsung dengan kehidupan di rumah biasanya. Mungkin kedua orang tuanya sibuk, mungkin kedua orang tuanya tidak di rumah, sehingga dia kurang sekali perhatian dan tuntutan dari keluarga sangat besar. Nah, ini juga menjadi salah satu penyebab mengapa orang menjadi pelaku bullying. Yang ketiga, pembuli biasanya pernah dibully. Bisa jadi pernah jadi korban kekerasan, baik di sekolah ataupun di luar rumah. Ini perilaku manusiawi ya. Kadang-kadang kalau kita menjadi korban kekerasan, kita tidak kuasa untuk membalas, ada perilaku yang namanya balasan itu bisa bersifat positif atau negatif. Kalau yang bisa bersifat positif, mungkin kita bisa menunjukkan prestasi yang luar biasa agar para pembuli nanti bisa mengetahui dan segan tidak jadi membuli lagi, bisa prestasi olahraga, prestasi akademik, atau prestasi seni atau yang lain. Bisa juga balasan ini bisa berupa terhadap orang lain. Kalau terhadap orang lain bagaimana? Ya membuli lagi, ya membuli lagi. Agar apa? Agar dia dikatakan tadi seperti poin nomor 1 tadi, agar dia tidak dianggap lemah. Artinya dia bukan hanya saja sebagai korban bully, tapi dia juga sebagai pembuli. Ini secara psikologis memang sering terjadi. Nah, pembuli ini biasanya orang yang suka berkelahi. Orang yang suka berkelahi sering meremehkan orang, sering membuat gaduh, bertemperamen tinggi. Ini biasanya para pembuli itu kisarannya selalu pada perbuatan-perbuatan yang bersifat kekerasan. Terakhir, pembuli biasanya ingin terlihat kuat dan keren. Akibatnya sering meniru tindakan-tindakan di film kekerasan. Maka dari itu, kalau di wilayah di televisi kan sering diberikan perhatian agar acara ini, agar anak-anak didampingi oleh orang tua. Maka kalau kita melihat televisi dan film yang sangat kekerasan itu, anak-anak jangan diberi keleluasaan, harus diberikan pendampingan, karena memang tanpa berpikir panjang biasanya suka meniru anak-anak itu, ya. Lalu siapa bisa menjadi pelaku bullying? Pelaku bullying mulai bisa dilakukan oleh teman, kakak kelas, adik kelas, guru, hingga preman yang ada di sekitar kelas. Jadi siapa saja termasuk kita, itu berpotensi menjadi pelaku bullying, baik tanpa kita sadari maupun kita sadari. Contoh, ada salah satu guru tidak masuk ke kelas, terus kemudian
ada salah satu guru lagi melaporkan temannya tidak masuk kelas. Bahkan dimuat di grup sekolah misalkan. Nah, mereka kan tidak tahu apa alasan guru tersebut tidak masuk atau guru tersebut terlambat, tapi dengan enaknya dilaporkan ke grup kelas bahwa kelas 7A misalkan gurunya tidak ada. Nah itu kadang-kadang guru yang terlambat atau yang tidak masuk itu juga merasa tidak nyaman. Mengapa hal seperti ini bisa terjadi? Itu karena faktor ketidaksengajaan atau disengaja, kita juga nggak tahu. Itu kalau dijabarkan secara khusus itu bisa disebut sebagai pelaku bullying dan korban. Jadi bullying itu tidak selalu terjadi hanya pada siswa, pada guru pun juga bisa terjadi. Dari teman, dari kakak kelas, tapi yang umumnya terjadi itu dari orang yang lebih kuat. Ya, dari lebih kuat. Misalkan kalau di tingkatan siswa, biasanya yang selalu melakukan bullying itu biasanya orang kakak kelas atau orang yang badannya lebih kekar, yang bisa mendominasi kelas. Kemudian di mana bullying bisa terjadi? Lokasinya bermacam-macam. Kalau di lingkup sekolah bisa mulai dari ruang kelas, di dalam kelas, di toilet, di kantin, di halaman, pintu gerbang, bahkan di luar pagar sekolah. Tapi yang umumnya terjadi di ruang kelas. Ya, yang umumnya terjadi. Mengapa bullying ini terjadi di ruang kelas? Ditekankan bahwa dalam berbagai kasus ruang kelas ini menjadi banyak tempat terjadinya bullying karena memang dari kasus yang ada itu biasanya gurunya tidak ada atau gurunya kosong atau tidak diajar. Nah, karena kesempatan yang panjang itu maka di sana terjadi anak-anak bercanda, kemudian bergurau, kemudian ada yang bermain-main sehingga tanpa disadari banyak terjadi bullying di dalam kelas tersebut. Bapak Ibu yang saya hormati, kita selaku guru wajib memberikan pengawasan yang ketat secara seksama khususnya ya, agar kita bisa mengetahui seperti apa toh tanda anak-anak yang menjadi korban bullying. Nah, karena demikian kompleksnya, maka guru harus membuat keleluasaan hati dan pikiran agar bisa mengawasi perilaku di setiap anak. Ya. Korban yang terjadi karena bullying biasanya tandanya adalah malas pergi ke sekolah. Seperti kasus tadi di kelas kita, di sekolah kita, ada anak kelas 9 yang diantar orang tuanya karena tidak mau sekolah. Mengapa tidak mau sekolah? Karena menurut keterangan orang tua, banyak terjadi karena diolok-olok temannya. Hanya saja sampai hari ini belum jelas olok-oloknya seperti apa. Terus kemudian bulinya seperti apa, kita juga belum jelas. Tapi yang jelas tanda pertama ini, anak malas sekolah ini sudah terjadi. Sehingga orang tuanya berkepentingan sekali untuk melanjutkan, mengantarkan anak menuju ke ruang kelas. Yang kedua, korban bullying ini sering sakit secara tiba-tiba. Atau bisa pura-pura sakit, atau karena memang sakit karena banyak pikiran. Terkait dengan ini, Bapak Ibu, memang korban bullying ini mempunyai tekanan yang sangat kuat di dalam psikisnya. Jika kalau orang mempunyai tekanan yang sangat kuat dalam psikisnya, kita akan rentan terhadap penyakit. Kita akan rentan terkena penyakit.
Sehingga secara fisik kelihatan bagus. Kalau pikiran dan mentalnya terganggu karena tekanan oleh bullying, maka kita juga rentan sekali. Kemudian tanda anak bullying bisa dilihat dari nilai mata pelajaran yang terus merosot. Mengapa terjadi? Biasanya karena terjadi bullying, banyak sekali pikiran, tekanan yang sangat mengganggu. Oleh karena itu anak akhirnya semangat belajarnya menurun. Otomatis kalau anak semangatnya menurun, tentu nilainya akan semakin merosot. Nah, dengan merosotnya nilai ini, kalau dari kelas sebelumnya bagus, terus kemudian turun, ini pasti ada sesuatu yang harus diketahui. Mungkin bullying ini terjadi di kelas, mungkin di sekolah, mungkin di luar sekolah, atau bahkan di keluarganya. Nah, ini harus kita waspadai. Tanda anak korban bullying, banyak barang miliknya yang hilang atau rusak. Hilang atau rusak ini bukan semata-mata dicuri untuk menyambung hidup bagi para pelakunya, tetapi hanya untuk membuat perundungan saja. Kadang disembunyikan atau kadang dirusak. Misalkan anak naik sepeda agar nggak bisa pulang digembos, bannya dikempesin. Itu bisa terjadi hanya karena ingin membuli teman dalam satu sekolah itu. Kemudian korban ini sering bermimpi buruk atau bahkan sulit untuk terlelap. Jadi korban bullying ini tandanya bisa sering bermimpi buruk karena apa? Timbul ketakutan dalam dirinya secara terus-menerus. Nanti ini biasanya yang kasus-kasus yang berat. Ada ancaman-ancaman yang bisa berupa fisik atau bahkan pembunuhan. Seperti kasus di pondok sekitar Kabupaten Kediri kemarin, sempat melakukan komunikasi dengan orang tuanya agar dijemput terus-menerus. Bu, minta dijemput, saya dijemput. Dan dia tidak bisa mengaku karena memang punya rasa takut yang berlebihan. Ya, sayangnya orang tua belum bisa mengetahui apa penyebabnya untuk dijemput. Anak sudah terlanjur dipanggil yang kuasa karena sudah fisiknya sudah tidak mampu lagi menanggung akibat bullying. Kemudian korban bullying bisa dilihat apabila anak itu sering marah-marah atau memiliki amarah yang meningkat. Jadi ini khususnya orang tua. Anak terjadi bullying di sekolah atau sebaliknya. Anak terjadi bullying di rumah kemudian atau di lingkup luar, kemudian anak datang ke sekolah. Tahu-tahu anak-anak ini ada perkataan temannya sedikit saja bisa marah, bisa tersinggung. Dan bahkan juga mengajak berkelahi. Nah, itu biasanya kemungkinan dia terjadi bullying. Namun demikian perlu sekali untuk diselidiki. Apakah yang dilakukan ini benar-benar bullying atau ada kasus lain. Kemudian yang selanjutnya, sulit untuk berteman dengan orang baru. Korban ini biasanya karena sudah punya pengalaman untuk dibully dengan orang yang di lingkup sekitarnya, sehingga dia kalau ada orang yang baru dia kenal, dia seperti memprotek, sangat hati-hati. Siapa ini? Jangan-jangan kalau orang ini sama dengan teman-teman saya yang sering membuli saya, begitu. Sehingga dia mengamankan dirinya sendiri dan biasanya cukup saja sampai di sinilah agar perundungan ini tidak berlanjut terus-menerus.
Kemudian ada tanda fisik seperti memar atau luka. Tanda fisik ini bisa berhubungan kalau memang perundungan itu terjadi kontak fisik secara langsung. Ya karena pukulan, apa karena tendangan, apa karena dorongan yang bisa menyebabkan anak tersebut, korban bullying ini, meninggalkan bekas luka. Bapak Ibu, karena kasus bullying ini sudah marak, seperti saya ungkapkan tadi, sehingga pemerintah secara khusus telah menerbitkan permen yang untuk melindungi anak-anak di sekolah khususnya agar tidak terjadi bullying. Jadi perlu diingat dan perlu dilakukan budaya di sekolah, bagaimana cara mencegah bullying di sekolah. Satu, yaitu menciptakan budaya anti bullying di sekolah. Bagaimana menciptakan budaya anti bullying di sekolah? Ini secara terus-menerus Bapak Ibu harus selalu mengingatkan, selalu mempelajari, selalu menyadari bahwa kita sedang berhadapan dengan anak-anak dengan situasi sekolah yang sangat berbeda-beda, sehingga kita harus setiap saat ingat bahwa kata-kata kita, perbuatan kita ini akan bisa berakibat bullying atau bisa berakibat ketidaknyamanan dengan siswa yang sedang kita hadapi setiap hari, termasuk di antara teman. Oleh karena itu, karena sekolah ini sebagai komunitas yang sangat beragam, ya, budaya untuk menghindari kegiatan bullying di sekolah, maka seluruh Bapak Ibu guru harus ketat dalam hal ini untuk mendampingi anak-anak. Jangan sampai kelas kosong, anak dibiarkan. Kalau sudah ada kelas kosong, anak akan bebas, ya, kalau tidak diketahui. Kemudian menciptakan komitmen. Pemerintah Kabupaten Kediri, khususnya Dinas Pendidikan, pernah membuat semacam fakta integritas, ya, fakta integritas untuk bersama-sama berkomitmen mencegah perundungan di lingkungan sekolah. Jadi fakta integritas itu dilakukan oleh seluruh komponen masyarakat yang terlibat dalam pembelajaran di sekolah. Guru, siswa, orang tua wali murid, atau instansi terkait, itu semua menandatangani fakta integritas dan berkomitmen untuk mencegah perundingan, pembullyingan di sekolah. Ini semata-mata untuk melindungi siswa-siswa kita yang notabene masih di bawah umur atau belum dewasa atau anak-anak, agar bisa tumbuh kembangnya itu sempurna. Anak-anak bisa melakukan kegiatan pembelajar ini dengan sempurna, ya, tanpa mengalami gangguan-gangguan yang sifatnya fisik dan psikis. Yang ketiga, respon yang jelas terhadap tindakan bullying. Ini yang kadang-kadang seringkali kita terlupa atau kita sadari. Karena apa? Karena korban bullying ini seringkali takut untuk melapor. Kan kita tidak mungkin sepenuhnya untuk mendampingi anak dalam waktu 24 jam atau dalam waktu selama di sekolah. Nah, biasanya pelaku ini takut melapor. Kenapa kok takut untuk melapor? Takut kalau dia melapor, dia justru mendapat tindakan bullying lebih keras oleh para pelaku. Sehingga kalau sudah dibullying, para guru, para kepala sekolah baru tahu kalau sudah korbannya ini mengalami
ciri-ciri yang saya sebutkan di atas. Sudah, kenapa kok tiba-tiba tidak masuk? Kenapa kok tiba-tiba murung? Kenapa kok nilainya merosot? Itu baru tahunya seperti itu. Sehingga respon yang kita ambil kadang-kadang sudah terlambat, walaupun masih bisa diperbaiki. Ya, ini terkait dengan nomor 2 tadi, sehingga kalau ada kegiatan ini kita harus berkomitmen dan merespon secara positif bagaimana tindakan-tindakan ini agar tidak berkembang dan melebar lebih jauh. Anak di kelas tersebut atau di kelas yang lain kita berikan pengarahan agar tindakan ini tidak terjadi, sehingga sekecil apapun harus segera dilaporkan, segera ditunjukkan agar kegiatan perilaku bullying ini tidak semakin berkembang. Demikian Bapak Ibu, presentasi singkat dari saya. Apabila ada pertanyaan, silahkan diajukan. Nanti semampu saya akan merespon pertanyaan tersebut. Terima kasih. Kita kembalikan ke moderator Pak Dery, silakan. Terima kasih untuk Pak Prastopo, penyampaian materi yang sangat luar biasa, di mana perundungan ini bisa saja terjadi di lingkungan terdekat kita. Monggo untuk Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan atau keluh kesah yang mungkin bisa ditanyakan dan juga disampaikan kepada kami, nanti akan semampunya akan kami jawab. Monggo. Oke, monggo Bapak Ibu. Belum. Monggo Bapak Ibu. Oh ya, ada dari akunnya Ibu Fahimah Duriatul. Monggo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Krisnadi dan Bapak Prastopo. Sangat luar biasa untuk materi di siang hari ini. Ilmu baru yang saya dapatkan. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan Bapak Prastopo berkenaan dengan bullying di sekolah, khususnya tingkat SMP. Ada beberapa kasus yang sudah dijelaskan oleh Bapak Prastopo berkaitan dengan korban-korban dari tahun 2011 sampai 2016 sangat meningkat untuk grafiknya. Di tahun 2024 apa yang bisa kita lakukan berkenaan bullying yang semakin merajalela yang tidak memandang umur. Beberapa waktu lalu saya melihat berita anak-anak SMP kelas 1, kelas 2 sudah melakukan tindak kekerasan, dan itu terjadi di anak-anak perempuan. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai seorang guru untuk menanggulangi ataupun untuk mencegah hal itu terjadi pada anak didik kita, dan bagaimana kita melihat bahwa anak tersebut memiliki bibit-bibit untuk melakukan perundungan. Terima kasih Bapak Prastopo, itu saja mungkin dari saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih untuk Ibu Fahimah yang diwakili oleh Bapak Madum. Pertanyaan yang cukup bagus, mengingat tahun ini, tahun 2024 ini semakin banyak perundungan yang terjadi. Lalu bagaimana cara mengatasi agar angka korban perundungan ini semakin tahun semakin turun dan semakin naik? Semoga untuk Pak Moderator, saya persilahkan. Terima kasih, pertanyaannya sangat bagus untuk yang diwakili Pak Abdul. Ini suara bisa didengar ya? Bisa.
Begini, ini pendekatan karena perundungan ini sangat marak dan sangat terjadi dan ini sudah sangat kritis, maka yang sangat diperlukan adalah pendekatan persuasif. Kalau di sekolah banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan untuk menyibukkan anak agar anak lebih sibuk sehingga dalam arti kasus-kasus seperti di atas tidak terjadi. Lalu ada pertanyaan, bagaimana untuk mengantisipasi agar para pelaku ini segera diketahui bahwa dia akan melakukan perundungan? Atau bagaimana caranya mengetahui agar kita bisa segera mengetahui bahwa anak-anak akan menjadi korban perundungan? Saya beri contoh yang tadi kemarin. Itu ada anak yang memanggil temannya dengan nama orang tua. Ini secara jelas anak-anak seperti itu. Nah, lalu secara umum, secara gerambiangan saja saya menganggap bahwa itu adalah bentuk perundungan terhadap seseorang atau sekelompok orang. Karena sebetulnya itu bukan dari kelompok ke personal, tetapi itu hampir semua anggota kelompok melakukan seperti itu di dalam satu kelas itu. Namun yang sering membuat tidak nyaman atau yang membuat bagaimana ya, tidak enak itu yang terjadi pada beberapa orang di kelas, khususnya anak perempuan. Anak perempuan dipanggil nama bapaknya, begitu kan selalu tidak nyaman. Nah, dalam kasus ini saya tidak bisa mengidentifikasi siapa pelaku sesungguhnya. Saya tidak mengidentifikasi korban-korbannya, tapi secara random, secara keseluruhan saya berikan arahan bahwa itu tidak benar. Ya, tidak benar. Dan saya tunjukkan bahwa kalau ternyata ini tetap dilakukan, saya juga tunjukkan bahwa ini ada undang-undang, ada kegiatan-kegiatan yang bisa menyebabkan kalian ini mengalami permasalahan dari yang kamu lakukan. Contoh, kalau nanti orang tuanya tahu bahwa namanya dilecehkan, ini kan dalam bentuk pelecehan. Walaupun kamu sendiri juga menjadi korban pelecehan misalnya. Ini kalau orang tuanya tahu akan berakibat fatal. Kamu bisa dibalas dengan ya perundungan lagi akhirnya. Secara fisik, secara psikis, nanti kan timbul permasalahan. Oleh karena itu, kemarin saya berikan arahan, coba nanti kalau ada yang melakukan lagi panggilan temannya yang atas nama orang tuanya, yang dipanggil orang tuanya, yang melakukan silahkan siapa saja dilaporkan ke saya, dan kalian yang melaporkan akan saya lindungi agar kalian tidak kembali menjadi korban bullying. Akan saya lindungi. Jadi siapa? Nah, nampaknya dengan arahan seperti itu, dengan penekanan seperti itu, ada beberapa perubahan. Walaupun sebetulnya masih ada, tapi tidak ada yang melaporkan, tapi nampaknya sudah tidak terjadi lagi. Demikian Mas Bomba Pak Imah. Terima kasih. Mungkin bisa saya kembalikan ke moderator. Langsung. Cek. Maaf tadi masih ada gangguan teknis. Terima kasih untuk Bapak Prastopo dengan jawabannya juga luar biasa, di mana memang perundungan ini sangat mungkin terjadi di lingkungan kita. Salah satu jawaban dari Pak Prastopo adalah dengan pendekatan persuasif atau sesuatu yang cukup baik yang dilakukan. Cek. Ya. Oke, masuk. Selanjutnya, monggo Bapak Ibu kalau ada. Silakan.
banyak hal yang bisa kita pelajari dari materi ini. Tentunya Bapak Ibu mungkin jika ada keluh kesah, jika ada sesuatu yang mungkin merasa sangat harus ditanyakan dan harus menemukan jawaban, mohon ditanyakan. Karena materi kita kali ini sangat erat hubungannya dengan lingkungan sekitar kita. Juga bullying juga cukup marak. Karena mengingat dari KPAI setiap tahun itu mengalami peningkatan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama kita menjaga agar Ibu Fahimah Duriatul, kami persilahkan. Oke, terima kasih Bapak Krisnadi. Maaf saya bertanya lagi karena memang materi yang sangat luar biasa ya, Mas Krisnadi. Jadi saya tertarik untuk mendalami bagaimana sih bullying ini berperan, sejauh mana bullying itu merajalela di anak-anak sekolah ataupun anak didik kita. Terakhir dari saya, pertanyaan terakhir berkenaan dengan bullying. Yang pertama, untuk bullying itu sendiri, siapa saja sebenarnya yang berperan dalam mencegah perundungan tersebut? Apakah hanya dari sekolah, ataukah dari orang tua saja, atau dari pihak-pihak ketiga yang mungkin bisa mencegah hal itu terjadi? Yang kedua, peran saya yang kedua, jika sudah ada terjadi kasus perundungan, apa yang harus kita lakukan sebagai pendidik di sekolah yang ataupun sekolah menengah pertama? Itu saja mungkin Bapak Krisnadi dan Bapak Prastopo. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bu Fahimah yang laki-laki dibantu Pak Maklum. Pertanyaan juga yang luar biasa. Silakan Pak moderator untuk menanggapi pertanyaan dari Bapak Maklum. Bos Masyarakat. Tidak ulang dan Ya, coba bisa ulangi pertanyaannya. Oke. Tadi pertanyaan pertama yaitu siapa saja sebenarnya yang berperan, yang bertanggung jawab penuh dengan maraknya bullying itu terjadi di sekolah SMP ataupun sekolah-sekolah manapun, dan siapa sih yang berperan untuk mencegah hal itu terjadi dan langkahnya apa yang bisa dilakukan. Yang kedua, jika ada salah satu kasus perundungan yang sudah terjadi, apa yang dilakukan oleh seorang pendidik? Saya tidak membahas untuk dari lembaga, tetapi apa yang harus dilakukan sebagai seorang pendidik yang notabene adalah sebagai orang tua kedua di sekolah. Terima kasih Bapak Prastopo dan Bapak Krisnadi. ya, terima kasih Pak Mahdum. Siapa yang berperan dalam secara aktif untuk korban-korban bullying ini? Tentu kita tidak bisa selaku guru, kita selaku insan di sekolah tidak selalu bisa memberikan pendampingan selama 24 jam. Sehingga peran yang harus kita lakukan sebatas kita saat kita berada di sekolah. Nah, terkait dengan korban ini,
apabila sejini mungkin kita bisa berkomunikasi dengan orang tua, kemudian dengan wali kelas kalau kita membutuhkan wali kelas, dengan guru BK kalau kita membutuhkan guru BK, atau bahkan dengan kepala sekolah, kita bisa segera bisa memberikan pendampingan agar anak kembali semangatnya, kembali merasa nyaman, kembali ke kelas sehingga anak bisa belajar dengan sebaik-baiknya. Ya, karena anak mempunyai kegiatan yang di tempat-tempat yang berbeda. Waktu di rumah kembali kita jelaskan ke orang tuanya, karena kalau memang perundungan itu terjadi di sekolah, orang tua juga wajib tahu sehingga orang tua bisa membantu, bisa memberi kenyamanan, bisa memberi perlindungan, dan bahkan bisa memberikan arahan agar kembali semangat anaknya untuk bersekolah, anak untuk melakukan kembali lagi sempurna. Nah, sehingga jalinan kerjasama antara sekolah, orang tua, dan masyarakat tidak bisa diputuskan. Demikian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf kepada Pak Malu. Nanti kalau kurang jelas bisa ditanyakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Prastopo. Cek satu. Cek. Ya, Berartinya jawaban dari Pak Prastopo. Berarti juga pertanyaan sesi tanya jawab materi benar sampai kita baik dan beberapa materi yang saya rangkum saya tahu kesimpulan pada materi ini merupakan penggunaannya kuasa tugas orang atau kelompok lain untuk membuktikan bahwa dirinya adalah orang yang berkuasa di daerah tersebut. Di lain hal, guru juga harus lebih berhati-hati karena bullying bisa saja dilakukan tanpa kita sadari, mengingat sangat tipisnya garis bullying. Lalu kasus bullying juga tiap tahun mengalami peningkatan. Data tersebut kami peroleh dari data KPAI yang menunjukkan tahun 2014 sampai tahun 2023 di mana kasus bullying mengalami peningkatan setiap tahun. Lalu ada beberapa bentuk bullying, ada 4, bullying secara sosial, secara fisik, bullying secara verbal, dan cyberbullying. Peran aktif guru juga lingkungan harus kita gerakkan untuk mencegah dan mendeteksi perundungan atau bullying. Di mana lingkungan merupakan hal terdekat untuk mendeteksi adanya bullying. Hal ini kita lakukan agar korban bullying tidak terlalu jauh mengalami perundungan, dan jika belum terjadi bisa kita lakukan sedini mungkin agar anak siswa tersebut tidak menjadi korban bullying. Salah satu cara penanganan dari korban bullying atau cara pencegahannya juga adalah menciptakan budaya anti bullying yang akan kita bangun di sekolah, dan nantinya kita terapkan dan mengajak peserta peran aktif dari lingkungan, di mana lingkungan sekolah dan juga lingkungan dari keluarga harus berperan aktif dalam mencegah adanya perundungan. Di mana perundungan tersebut baik dari korban maupun pelaku harus sama-sama kita bimbing, kita ajak perundungan ini dapat kita
signifikan dan juga angka peruntukan setiap tahun tidak mengalami kenaikan dan terus mengalami penurunan. Juga adanya pendekatan persuasif yang dapat dilakukan untuk mencegah bullying ataupun perundungan juga, karena harus kita sebutkan yang berita-berita yang positif agar anak tersebut tidak terpikirkan atau terjerumus ke dalam perundungan maupun bullying. Itu tadi yang dapat saya sampaikan dari materi yang sudah berbahas toko tadi. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kesalahan baik kata maupun kalimat yang saya sengaja maupun baik tidak sengaja. Demikian materi yang sudah ya, maaf Bapak Ibu karena kesalahan teknis sehingga audio dan keluar saya ulangi. Demikian materi yang saya berikan oleh Bapak Prastopo. Saya sebagai moderator yang tadi mohon maaf jika ada kata kami yang kurang berkenan, kami sengaja maupun tidak sengaja. Dan kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.